Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like dan share ke teman-teman Anda. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua dan buat orang banyak. Di video kali ini kita akan membuka rahasia tentang kitab-kitab tersembunyi, kitab-kitab rahasia, nukilan-nukilan kitab tentang kitab-kitab Datu Kalampayan, Datu Abulung, Datu Suban, Datu Nuraya, Datu Sanggul, dan kitab-kitab lainnya. Dan kitab Datu Napis. Nah, kitab Datu Napis. Jadi akan kita bahas semua nukilan-nukilan kitab-kitab rahasia, kitab-kitab datu-datu yang ahli-ahli supi, ahli-ahli ma'rifat, ahli-ahli hakikat, ahli-ahli tarekat, ahli-ahli syariat. Selama kekayaanmu kau anggap hasil kerja kerasmu, maka kau terhijab. Selama kedudukanmu kau anggap karena kebijaksanaanmu, kau terhijab. Selama rasamu masih bersamamu, maka rasa Tuhanmu tidak akan pernah bersamamu. Sesungguhnya engkau menyembah dirimu sendiri. Perkataan Syekh Siti Jenar di dalam kitab Pupuh karangan beliau. Tidak usah bertele-tele lagi. Wujudku adalah rupa Tuhan yang jahir, sedang rupaku rupa Tuhan yang batin. Ruhku jatullah, jiwaku sifatullah, wujudkulah yang bernama Allah. Gerakkulah af'alullah, zat sifat asma Allah satu menjadi diriku, maka sungguhnya kafirlah aku jika tidak mengetahui kalau aku ini Allah. Ini perkataan Syekh Siti Jenar dalam kitab Pupuh. Adapun dalam kitab Kiai Haji Udang Sirait, kitab Pusaka Madinah, Tuhan menjadikan kita punya jahir dan punya batin. Yang batin itu ruh dan yang jahir itu tubuh. Ruh ini zat, tubuh ini sifat, kelakuan jahir ini kelakuan dari mana? Dari batin. Kelakuan batin itu kelakuan siapa? Kelakuan zat. Siapa yang berkelakuan pada zat itu tentulah zatnya. Zat itulah Tuhan. Maka ketika orang tauhid sudah mengetahui jalan ini dirasakannya semua dari Allah minallah. Kalau sudah dirasakannya oleh batinnya semua dari Allah, berarti batinnya sudah karam musahadahnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika melihat jahirnya itu dirasakannya rasa isbat saja. Hidup kita karena hidupnya Muhammad dalam diri kita. Hidupnya Muhammad dalam diri kita karena hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu kita karena tahunya Muhammad pada hati kita. Tahunya Muhammad pada hati kita dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa kita karena kuasa Muhammad pada tulang kita. Kuasa Muhammad pada tulang kita dengan kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Berkehendak kita karena kehendak Muhammad pada nafsu kita. Berkehendaknya Muhammad pada nafsu kita dengan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar kita karena pendengaran Muhammad pada telinga kita. Mendengarnya Muhammad pada telinga kita dengan sami'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihatnya kita karena penglihatan Muhammad pada mata kita. Melihatnya Muhammad pada mata kita dengan basirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata-kata kita, berkata-katanya Muhammad pada lidah kita. Berkata-katanya Muhammad pada lidah kita dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal Muhammad adalah nurani, menjadi ruh dalam diri kita. Akhir Muhammad itu adalah rohani, menjadi hati dalam diri kita. Jahirnya Muhammad itu adalah insani, menjadi rupa dalam diri kita. Batin Muhammad itu adalah Rabbani, menjadi wujud dalam diri kita. Sedangkan anasir roh Muhammad itu dapat dipahami dalam 4 kedudukan, yaitu wujud. Wujud merupakan penjahiran dari zat Allah menjadi rahasia pada kita, dan pada hakikatnya merupakan keberadaan Muhammad. Ilmu-ilmu merupakan penjahiran dari sifat Allah menjadi ruh pada kita, dan pada hakikatnya merupakan ruh Muhammad. Nur-nur merupakan penjahiran dari asma Allah menjadi hati pada kita, dan pada hakikatnya merupakan hati Muhammad. Suhud-suhud merupakan penjahiran dari af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Allah zat yang maha esa berpesan, wahai hambaku, janganlah kamu sekalian lupa kepada namaku. Maksudnya Allah itu namaku dan zatku, dan tidak akan pernah bercerai. Namaku dan zatku itu satu esa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan 100 kitab kepada para nabi-nabinya, kemudian ditambah 4 kitab lagi, sehingga jumlah keseluruhan kitab yang telah diturunkannya 104 buah kitab. Dan 103 buah kitab itu rahasianya terhimpun dalam Al-Quranul Karim. Dan rahasia Al-Quranul Karim itu pun terletak pada kalimah Allah. Begitu pula dengan kalimah la ilaha illallah, jika ditulis dalam bahasa Arab ada 12 huruf, dan jika digugurkan 8 huruf pada awal kalimah la ilaha illallah, maka akan tertinggal 4 huruf saja, yaitu Allah. Maka kalimah Allah itu adalah sebuah nama saja. Pahami dulu, kalimah Allah terhimpun digugurkan satu persatu, nilainya tidak akan pernah berkurang, bahkan akan mengandung makna dan arti dalam yang sangat mendalam, dan mengandung rahasia penting bagi kehidupan kita sehari-hari selaku umat Nabi Muhammad SAW yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, di video yang telah lalu kita sudah bahas tentang kalimah Allah ini. Jadi silahkan simak videonya di video yang telah lalu. Nah, saya sudah buat videonya membahas tentang kalimah Allah ini sampai habis. Jadi dari awal sampai gugur sampai ke rahasia sudah kita bahas. Silahkan cek videonya, saya sudah buat yang telah lalu. Ini nukilan-nukilan isinya tentang kitab-kitab rahasia, kitab-kitab datu-datu kita di Kalempayan. Adapun hakikat diri manusia itu adalah syariat, itu adalah tanah. Tubuh jasmani terdiri dari napas, yaitu kaki. Tarekat tadi kan syariat, yang ini tarekat. Tarekat itu adalah angin.
napas hati, diri terperi, napas adalah tangan. Adapun hakikat api, darah, dan nyawa. Diri sebenar diri ampas ataupun adalah badan. Makrifat itu adalah air rasa rahasia. Diri tajalli, nupus yaitu kepala. Yang sebenar-benarnya diri itu adalah nyawa kita. Yang sebenar-benarnya nyawa itu ialah Muhammad. Yang sebenar-benarnya Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Yang sebenar-benarnya Allah itu ialah sifat-sifat Allah. Maka sifat-sifat Allah itu berasal dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah manusia, Muhammad, Allah, zat. Waspada akan hal ini. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai kita tersesat jalan. Harus ditanyakan kepada yang benar-benar ahlinya. Guru yang mursyid, yang bisa membimbing batin Anda, yang bisa membimbing jalan Anda ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang sebenar-benarnya yang pernah dilalui oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita mengatakan Allah itu adalah Muhammad? Kapan Muhammad mengatakan Allah itu adalah Tuhan? Keterangan ayat, awalu tajalli jatullah ta'ala bisifatihi. Mula-mula timbul zat Allah ta'ala kepada sifatnya. Awalu tajalli sifatullah ta'ala bi asma'ihi. Mula-mula timbul sifat Allah ta'ala kepada namanya. Awalu tajalli asmadullahi ta'ala bi alihi. Mula-mula timbul nama Allah ta'ala kepada perbuatannya. Awalu tajalli af'alullahi ta'ala bi insan kamilum bi asma'i. Mula-mula timbul perbuatan Allah ta'ala kepada insan yang kamil, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awalu ma khalaqallahu ta'ala nuri. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala cahayaku, baru cahaya kalian sekalian alam. Qalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma khalaqallahu ta'ala ruhi. Yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala ruhku, baru ruh sekalian alam. Bermula yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula awal beragama itu wajib mengenal Allah. Dan dengan apa Allah itu dikenal? Allah dikenal dengan 3 perkara. Dan apa 3 perkara itu? Hendaklah engkau tahu akan tubuh, tahu akan hati, tahu akan nyawa. Ada berapa bagian tubuh dan mana bagiannya itu? Tubuh yang kasar, tubuh yang halus, tubuh yang batin. Maksud itu tubuh kepada hati. Maksud hati itu kepada nyawa. Maksud nyawa itu kepada Allah. Kalau benar kita ini menyembah Allah, berapa jalan menuju jalan kehadirat Allah? Jalan kehadirat Allah ada 4, yaitu jalan syariat, jalan tarekat, jalan hakikat, jalan ma'rifat. Syariat itu berpegang syariat tubuh yang kasar. Tarekat itu pegang tarekat tubuh yang halus. Hakikat itu
pegangan hakikat tubuh yang batin. Ma'rifat itu pegangan ma'rifat Tuhan Allah. Yang punya pegangan syariat itu yang jatuh pada kita dan jadi apa dia bagi kita, jadi tubuh. Tarekat itu jatuh pada kita dan jadi apa di bagian kita, jadi hati. Hakikat itu jatuh pada kita dan jadi apa di bagian diri kita, jadi nyawa. Ma'rifat itu jatuh pada kita dan jadi apa di bagian diri kita, jadi rahasia. Syariat itu pegangan syariat tubuh yang kasar. Apa bunyi zikirnya? La ilaha illallah. Tarekat itu pegangan tarekat tubuh yang halus. Apa bunyi zikirnya? Allah Allah. Hakikat itu pegangan tubuh yang batin. Apa bunyi zikirnya? Hu Allah. Masuk hu, keluar Allah. Ma'rifat itu pegangan ma'rifat Tuhan Allah yang punya pegangan. Apa bunyi zikirnya? Tiada bunyi lagi, ia tiada berhuruf dan tidak bersuara, lenyap selenyap-lenyapnya, karam sekaram-karamnya. Syariat itu adalah jalan tubuh, tahu keadaan lahir dan batin, jahirnya batin anggota. Tarekat itu jalan ke hati, tempat bergantung baik dan jahat, baik dan buruk, lahir dan batin, jahirnya akal, batin mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat itu adalah jalan nyawa mencari jalan kepada Allah, lahir dan batin, jahirnya angin, batinnya Muhammad. Ma'rifat itu adalah jalan rahasia Allah yang punyai pegangan urusan jahir dan batin, jahirnya Muhammad, batinnya Allah. Syariat itu kalau mati di mana kuburnya dapat di bumi yang tak berpijak. Apakah sebenarnya tujuan setiap insan setelah segalanya semuanya Allah? Yang jahir dan yang batin itu Allah, awal akhir itu Allah, yang menapi dan yang diisbatkan itu orang yang sama. Aku kata Allah, maka kenapa lagi mencari Allah jika semuanya Allah? Sudah terang yang ada itu ialah Allah. Maka itulah Nabi berpesan, kenalah diri maka kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya mengenal diri membahas rasa dan kesadaran hakiki. Dahulu tidak kenal, setelah mengenal sebenarnya hanya kesadaran, namun yang punya nama tetap sama jua. Keistimewaan manusia itu adalah mengenal siapa sebenarnya diri. Puncak ma'rifat itu sebenarnya pada diri pribadi, supaya wujud hanya satu, tidak ada yang lain. Tidak lagi mencari-cari di mana Allah. Inilah aku, seadanya dengan adanya dan ketiadaannya. Jahir Nabi Muhammad itulah wajah aku, dan batin Muhammad itulah rupaku. Kemana saja aku menghadap itulah aku, nyata dengan wajah aku. Pemutus ma'rifat itulah aku. Namun ketentuan dan ketetapan aku tetap berlangsung seperti apa yang aku di azali yang dizahirkan dan dinyatakan oleh ruh. Maksudnya ruh itu hanya melepaskan gerak dan kelakuan aku. Bergeraknya ruh itu adalah gerak ketetapan dan ketentuan di Lauhul Mahfuz. Justru ruh itu kitab bagi jasad, menceritakan segala kelakuan, rezeki, jodoh, dan kematian jasad, rupa jasad dan warna kulit dan pemikiran dan
bakat-bakat jasmani semuanya sedia pada ruh, yakni kitab yang tidak akan berubah dan tidak boleh dihapus atau ditambah lagi tulisan dalam kitab ini. Sekian dulu dari saya, salah hilap mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam saya mengungkapkan, menuturkan, mengatakan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho di dunia wal akhirat. Kita membuat konten video ini hanya ingin berbagi. Jadi tidak ada guru, tidak ada murid, benar pakai salah buang. Jadi di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kita bertujuan hanya supaya orang berkasih sayang, bercinta-cintaan. Karena menurut saya kalau orang sudah kenal dengan dirinya, kenal dengan Tuhannya, mencintai dengan nabinya dan rasulnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbah kepada Allah, maka orang itu sangat beradab, sangat sopan santun, sangat cinta kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun keturunannya, apapun yang diimaninya, hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.